Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua selalu dalam rahmat dan nikmat Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat seorang pencuri yang ingin mengungkapkan penyesalannya, dan ia ingin bertaubat. Lalu ia hadir dalam majelis Rasulullah. Di sana, terdapat juga para sahabat dan warga lainnya. Mereka semua hadir untuk mendengarkan wajengan dari Rasulullah. Saat itu, dia mendengarkan perkataan Rasulullah, yang artinya, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan yang halal. Tapi ia merasa belum sepenuhnya memahami pembahasan di majelis itu. Ia merasa terasing karena keimanannya dan pemahamannya yang tidak sebanding dengan para sahabat. Dan ketika malam semakin larut, perutnya mulai keroncongan. Tak menunggu lama, ia pun meninggalkan masjid untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Saat berjalan di sebuah gang, ia menemukan sebuah rumah dengan pintu yang sedikit terbuka. Insting pencurinya yang masih kuat membuatnya sadar bahwa pintu itu tidak terkunci. Seketika, terjadi pergolakan dalam hatinya. Ia berjuang dengan keinginan untuk mencuri atau menahan diri agar tak mencuri lagi. Karena sebelumnya ia sudah bertekad untuk bertobat. Tidak, ia bertekad untuk tidak mencuri lagi. Namun, sebuah bisikan misterius muncul dalam pikirannya. Jika kamu tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lain yang akan melakukannya, dan mereka mungkin tidak sebaik kamu. Ia pun mulai berpikir keras. Akhirnya ia memutuskan untuk memberitahu dan mengingatkan pemilik rumah untuk mengunci pintunya, mengingat waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Ia ingin menyapa dengan salam, tetapi bisikan itu muncul lagi. "Hei, pemuda, bagaimana jika sebenarnya ada pencuri di dalam, dan pintu ini dibuka oleh pencuri tersebut? Jika kamu mengucapkan salam, si pencuri akan terkejut dan bersembunyi. Akan lebih bijaksana jika kamu masuk dengan senyap untuk menangkap pencuri yang mungkin masih berada di dalam itu." "Ah, itu ide yang bagus," pikir si pemuda. Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai melangkahkan kakinya. Hening tak bersuara. Ia memasuki rumah itu. Ruangan itu cukup besar, dan ia melihat meja yang penuh dengan makanan. Hal itu kembali membangkitkan keinginannya untuk mencuri, karena rasa lapar yang makin menguat di perutnya. Namun, ia segera ingat pada tekadnya. "Tidak, saya tidak akan mencuri lagi." Lalu, ia kembali bergerak dengan perlahan dan hati-hati. Untungnya, tidak ada pencuri di dalam. Ini berarti bahwa pemilik rumahlah yang lupa mengunci pintunya. Kini, tugasnya adalah memberitahu pemilik rumah tentang kelalaian ini. Secara tak terduga, suara dengkuran lembut terdengar dari pojok ruangan. Sungguh memejutkannya, di sana ada seseorang yang sedang tidur pulas, dan itu tampaknya si pemilik rumah ini. Ia seorang wanita yang cantik menawan. Tanpa disadarinya, langkahnya terarah ke ranjang di pojok ruangan itu. Pikirannya bergejolak, berbagai perasaan berkecamuk dalam benaknya. Di hadapannya, perempuan itu tertidur dengan busana yang mengundang hasrat. Sungguh ujian yang sangat berat bagi seorang pria. Tapi, tiba-tiba ia merasakan ketakutan yang begitu mendalam, membuatnya berkeringat dingin.
Bahkan, ia bisa merasakan detak jantungnya yang berdegup keras di dalam dadanya. Tak disangka, ia telah mendapati dirinya terduduk kaku di sisi ranjang perempuan itu. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku harus bertobat dan tidak ingin menambah beban dosa ini lagi. Dengan cepat, ia berbalik, meninggalkan ruangan itu. Ia kembali berpikir untuk mengetuk dan memberi salam dari luar, seperti niatan sebelumnya. Namun, saat ia hendak beranjak ke pintu, kembali ia melewati meja makan yang sama. Tiba-tiba ia kembali teringat dengan perutnya yang masih keroncongan, pertanda ia masih lapar. Kembali, suara tadi berbisik di benaknya. Wahai pemuda yang terhormat, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih nyaman setelah berhasil mengatasi nafsu birahimu? Kemudian suara itu berbisik lagi, sesungguhnya kamu pantas mendapatkan hadiah dari pemilik rumah atas kebaikanmu itu. Ambillah sedikit makanan dan minuman untuk menenangkan rasa laparmu, supaya tidak muncul lagi hasrat dan niatmu untuk mencuri. Ia berhenti sejenak untuk merenung, apakah seharusnya ia melakukan bisikan itu. Sejenak kemudian, tiba-tiba, ia terkejut oleh suatu pencerahan yang muncul di benaknya. Wahai kau yang telah memberikan bisikan kepadaku selama ini, namun, bisikanmu telah membuatku menjadi tamu yang tak diundang seperti sekarang ini. Tidak, aku tak akan menuruti nasihatmu lagi. Jika engkau adalah Tuhan, tentu nasihatmu tidak akan seperti ini. Pasti kau adalah setan yang terkutuk. Aduh, celakalah aku, jika ada orang di luar yang menyaksikan perbuatanku ini. Aku harus segera pergi. Lalu, dengan terburu-buru, ia keluar dari rumah wanita itu. Sesampainya di depan pintu, dengan keras, ia mengetuk dan memberikan salam, yang terdengar parau dan menyeramkan. Kekhawatiran semakin menggelayuti pikirannya, karena suaranya yang terdengar berbeda. Setelah itu, tanpa memastikan apakah pemilik rumah mendengarnya atau tidak, ia kembali ke masjid dengan perasaan yang bercampur antara kegelisahan dan kelegaan, karena tak seorang pun menyaksikan dia mengikuti saran suara misterius tersebut. Setibanya di masjid, ia melihat Rasulullah sedang melaksanakan salat. Di pojok ruangan, ada seseorang yang tengah membaca Al-Quran dengan sangat khusyuk, air matanya berlinang di pipi. Di berbagai sudut, para sahabat dan kaum sufah terlelap dalam tidur mereka. Malam ini terasa semakin dingin, dan perutnya pun masih keroncongan. Pemuda itu kembali mengingat pengalaman yang baru saja dilaluinya. Ia merasa bersyukur atas bantuan Allah yang telah memberikan kekuatan pada hatinya. Namun, di sebalik itu, ia kembali berpikir, apakah Allah marah padaku karena ia telah lancang memasuki rumah seseorang tanpa permisi? Tanya pemuda itu dalam hatinya. Lalu, ia merapatkan diri ke dinding masjid itu. Ia duduk dekat pintu, tidak jauh dari seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Dalam lamunannya, ia mendengar suara ayat-ayat Al-Quran yang sayup-sayup terdengar, namun jelas di telinganya, yang artinya, dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu.
Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar, sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Dan berkatalah setan, tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan Allah pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kuasa bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Tiba-tiba, hatinya bergetar mendengar firman Allah itu, lalu ia membatin, kali ini aku yakin, Engkaulah yang telah berbicara padaku, ya Allah. Kini, hatinya terasa lapang, dan ia pun semakin tenggelam dalam keindahan ayat-ayat suci yang menalun merdu di telinganya. Sehingga, ia melupakan rasa laparnya. Kini, tubuhnya terasa segar dan bersemangat. Ia terus menyimak lantunan ayat suci itu untuk waktu yang cukup lama, sampai akhirnya ia tersentak karena alunan merdu ayat suci itu tiba-tiba terhenti dan digantikan dengan seseorang yang menjawab salam. Pemuda itu menyaksikan bahwa pria tersebut menyambut salam dari seorang wanita dan seorang pria tua yang langsung berjalan menuju tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk berzikir, dan wajah wanita tersebut adalah wanita yang rumahnya ia masuki sebelumnya. Kegelisahan mulai menghantui hatinya, bertanya-tanya, apakah tadi wanita itu sebenarnya pura-pura tidur saja dan memperhatikan wajahnya saat dia berada di sana, atau mungkin ada orang lain yang secara diam-diam mengamatinya. Dia mulai berpikir bahwa mungkin pria tua yang bersama wanita itu adalah orang yang telah mengintipnya secara diam-diam saat dia keluar dan mengetuk pintu rumah perempuan tersebut. Celaka, celaka, gumam pemuda itu dalam hati. Tubuhnya bergetar, dan ia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya untuk bersembunyi atau melarikan diri. Terlebih lagi, ia melihat pria yang sebelumnya membaca Al-Quran, kini bersiap untuk tidur dan tidak lama kemudian mulai mendengkur. Ia juga melihat orang yang datang sebelumnya sedang berbicara dengan Rasulullah. Kegelisahan memenuhi pikirannya, hampir saja ia terjatuh dalam kepanikan ketika mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Fulan, kemarilah. Dengan hati-hati dan rasa takut, ia mendekat sambil berusaha menyembunyikan wajahnya. Ia mendengar wanita itu masih berbicara dengan Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya sangat ketakutan saat itu. Saya bermimpi bahwa rumah saya dimasuki oleh seseorang yang ingin mencuri. Dia mendekati saya dan ingin melakukan tindakan yang tidak senonoh. Saya melawan. Ternyata itu hanya mimpi. Namun, ketika saya melihat sekeliling, ternyata pintu rumah saya terbuka, persis seperti dalam mimpi saya, dan ada suara menyeramkan yang membuat saya takut. Maka dengan segera,
Saya pergi ke rumah paman saya untuk meminta bantuan mencari suami, agar kejadian dalam mimpi saya itu tidak terjadi lagi jika saya memiliki suami yang melindungi saya. Oleh karena itu, beliau membawa saya untuk menemui Anda, ya Rasulullah, agar Anda dapat memilihkan calon suami untuk saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke arah pemuda yang ingin bertobat itu, lalu berkata, "Hai Fulan, karena tidak ada pria lain yang terjaga selain kamu saat ini, maka aku tawarkan ini kepadamu. Maukah kamu menjadi suaminya?" Pemuda itu seketika terkejut mendengar tawaran itu. Suatu yang tak disangkanya, tapi dengan cepat ia mengangguk tanda setuju. Setelah salat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan hal tersebut dan meminta para sahabat untuk mengumpulkan dana guna menyelenggarakan pernikahan dan membayar mas kawin untuk pemuda tersebut. Setelah pernikahannya, mengertilah si pemuda akan arti perkataan Rasulullah yang lalu itu. Bagi siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika ia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Sekarang, ia dapat menikmati makanan yang sebelumnya haram baginya dengan cara yang halal dan ia dapat bersama wanita tersebut sebagai istrinya.